Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Kita lanjutkan cerita dari Imam Al-Fattah setelah bangkit dari mati suri, dengan ujian yang berbeda, baik dari segi cinta dan mistis tentunya. Menarik untuk kita simak seperti apa kisah selanjutnya dari Imam Al-Fattah. Yuk langsung saja teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Entah mendapat kekuatan dari mana, saya bangkit tanpa merasakan sakit sama sekali. Pandangan mata saya menatap sekali lagi ke sosok cantik yang sudah tergeletak di hadapan. Sosok cantik dari lain alam yang pernah mengungkapkan perasaannya ke saya. Sosok cantik yang kini terbujur kaku dengan senyuman manis di wajahnya yang pucat. Pandangan mata saya kembali terlempar ke arah Rambe Lanta yang mulai bersiap meniupkan alunan tembang kematian dari seruling wesi ireng. Jantung saya terasa semakin panas saat melangkahkan kedua kaki ke arah jin hitam yang telah menghilangkan nyawa Dewi Arumkesuma. Kedua telapak tangan yang sudah terisi seluruh tenaga dalam di ajian tapak jagat mulai membuka dan diliputi sinar putih terang. Mendadak, hawa panas di jantung saya terasa semakin memuncak. Langkah kaki saya sempat terhenti begitu merasakan dada kian terbakar. Saya jatuh berlutut sambil menaikkan telapak tangan kanan hendak memegang jantung. Seperti tersengat aliran listrik, tubuh saya jatuh terkejang menghantam tanah dengan sendirinya saat telapak tangan kanan menyentuh jantung. Bersamaan dengan itu, sesuatu terasa merobek dada kiri saya dari dalam, seperti ingin keluar dari jantung. Saya sempat berteriak kesakitan sambil berguling-guling tak tentu arah, hingga akhirnya saya merasa setengah kesadaran hilang. Tiba-tiba, tubuh saya terasa terangkat sendiri beberapa tombak ke atas dengan posisi menghadap langit. Kepala saya yang seharusnya terkulai menatap ke bawah terasa seperti ada yang menyanggah hingga menghadap lurus ke angkasa. Kedua bola mata saya yang diselimuti cahaya putih menatap nanar ke arah langit. Suara erangan lirih sesekali masih keluar dari mulut dan terdengar samar di telinga sendiri. Mendadak, sekali lagi saya berteriak kencang hingga menggema kembali di seantero tempat, bersamaan dengan rasa sakit teramat sangat dari dada kiri yang terasa terbelah. Saya sempat melihat satu sinar putih nampak keluar dari arah jantung dan terus melesat menembus angkasa. Samar-samar, saya mendengar suara petir menyambar dan merasa seseorang menangkap tubuh saya yang meluncur jatuh ke bawah. "Istirahatlah, Ger. Kami yang akan meneruskan," ucap seorang laki-laki bermahkota emas yang wajahnya nampak samar di pandangan mata saya. Sayup-sayup, saya mendengar suara derap langkah kaki kuda dan lecutan cambuk yang mencetar disusul suara ringkikan. Pandangan mata saya yang hampir menutup sempat melihat sebuah kereta kencana yang berkilauan melayang turun dari angkasa. "Bang, abang, bangun! Arumkesuma!" teriak saya sambil menyibak selimut yang menutupi tubuh. Pandangan mata saya yang sempat menyisir ke segala arah langsung tertumpu ke sosok anak remaja perempuan yang nampak terkejut. "Kang Mas, jaga sikapmu. Saat ini kau sudah berada dalam kamar. Lihat wajah adikmu itu," bentak sekali yang tiba-tiba muncul di samping bersama Bayu Barata. "Abang apaan sih? Bikin Ayu kaget." Mendengar ucapan Ayu yang sama membentaknya seperti sekar, saya langsung mencoba menguasai diri, lalu menggaruk-garuk kepala dan memasang senyuman konyol ke arah Ayu. Dengan sikap malas saya turun dari atas ranjang. "Gak usah ngomel gitu dong, bawel," ucap saya sembari menjitak kepala adik saya. Kemudian, langkah saya terus menuju pintu kamar dan berjalan ke kamar mandi. Saya sempat melirik jam dinding di ruang keluarga yang menunjukkan pukul 5 pagi. Memang sudah menjadi rutinitas keluarga saya. Jika waktu subuh tiba, pasti ada seseorang yang akan membangunkan saya untuk menunaikan sholat subuh. Entah itu ayah, ibu, ataupun Ayu. Sekar dan Bayu Barata juga sering membangunkan saya jika ketiga orang yang sudah saya sebutkan tadi gagal mengusik tidurku. Selepas menunaikan kewajiban, saya pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang dapat dimakan. Sayangnya, ibu masih mengambek dan tidak membuat sarapan pagi.
Terpaksa deh, gua gigit jari dan hanya menyeduh cangkir kopi susu panas lalu membawanya ke kamar. Saya menikmati hangatnya kopi dengan duduk di atas meja belajar, menghadap suasana temaram di luar jendela. Benak saya melayang memikirkan mimpi buruk yang saya alami semalam. Sekar yang kembali muncul bersama Bayu Barata nampak memperhatikan saya dengan seksama. Beberapa kali saya menangkap bahasa mereka sedang saling bertukar pandang seperti ragu ingin mengucapkan sesuatu. "Kalian kenapa? Pagi-pagi kayak orang bingung," tanya saya seraya mengeluarkan sebatang rokok dari dalam bungkusnya yang tergeletak di atas meja belajar. "Kang Mas, aku ingin bertanya bagaimana kau bisa berhadapan dengan Rambe Lantak semalam?" Mendengar pertanyaan Sekar barusan, kedua mata saya seketika membesar karena terkejut. Pandangan mata saya kembali menatapnya, namun sedikit menyiratkan rasa tak percaya. Benak saya kembali mengingat mimpi buruk semalam tentang pertarungan saya bersama Dewi Arumkesuma melawan jin bersenjatakan seruling sakti. Sambil terus menatap wajah Sekar, saya bertanya dalam hati, bagaimana jin penjaga saya itu bisa tahu mimpi buruk yang saya alami? "Yang kau alami semalam bukan mimpi, Kang Mas." Kedua mata saya terbelalak karena saking terkejutnya. Bahkan rokok yang sudah menyala di antara salah dua jari saya jatuh ke lantai. Bibir saya bergetar sambil menyebut nama Dewi Arumkesuma. "Sekar, bagaimana keadaan Dewi Arumkesuma? Apakah dia baik-baik saja?" tanya saya sambil melompat dari atas meja belajar dan mendekat ke arahnya. Jin penjaga saya itu sempat terdiam seraya melemparkan pandangan ke arah Bayu Barata. Saya yang menunggu jawaban darinya merasa semakin cemas memikirkan keadaan jin penjaga kerajaan Laut Utara. "Sekar, jawab pertanyaanku. Bagaimana dengan Dewi Arumkesuma?" Sejenak Sekar menundukkan wajahnya sambil meremas kedua tangan, layaknya seseorang yang bingung akan berucap apa. Kemudian ia menghela nafas panjang dan mengangkat kembali wajahnya menatap saya lekat-lekat. "Maaf Kang Mas, Dewi Arumkesuma tidak bisa diselamatkan." Lutut saya terasa langsung lemas mendengar jawaban Sekar barusan. Kedua tangan saya sempat menutup wajah untuk sesaat, lalu menjambak rambut sendiri, berharap sesuatu yang telah dikabarkan oleh Sekar bukanlah kenyataan. Sambil melangkah gontai, saya kembali ke tempat tidur dan duduk termenung menatap kosong ke lantai dengan kedua mata mulai berkaca-kaca. Jadi, yang gua alami semalam benar-benar kenyataan. Dan Arumkesuma, ya Allah, jin itu telah tiada. Saya kembali menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Bayangan Dewi Arumkesuma yang terkesan judes saat pertama kali saya bertemu dengannya ketika hendak berlaku tapa berata di Laut Utara muncul dalam benak. Wajah cantik bersemu merah Dewi Arumkesuma saat mengucapkan terima kasih ketika saya berhasil menyelamatkannya dari pusaran angin neraka milik Raja Siluman juga ikut muncul dalam benak. Dua tetes air mata saya tanpa terasa keluar saat kembali terbayang wajah Dewi Arumkesuma yang mengungkapkan perasaannya setelah kesalahpahaman antara saya dan Rido di gerbang kerajaan Laut Utara selesai. Dan yang terakhir, yang paling membuat perasaan saya hancur adalah ketika Dewi Arumkesuma memegang air mata saya yang menetes semalam sambil menanyakan apakah saya mencintainya. "Kang Mas, sudahlah, ini semua memang jalan takdir sahabat kita. Berdoalah untuk ruhnya agar ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap Sekar sambil memegangi bahu saya. Perlahan saya menganggukkan kepala dan menyeka kedua mata yang dibasahi air bening. Sejenak saya menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya perlahan, lalu beranjak bangkit dari tempat tidur menuju meja belajar kembali. Sebatang rokok yang tergeletak di atas lantai saya nyalakan lagi sambil duduk di atas meja belajar dan memandang kosong ke arah luar. "Ya Rob, terimalah ruh sahabatku Dewi Arumkesuma, tempatkanlah ia di sisimu yang paling mulia ya Allah." Dua bait doa yang terucap dalam hati semoga diijabah oleh Yang Maha Pengasih lagi menguasai takdir hidup dan matinya tiap makhluk. "Semalam Nyimas Galuh Pandita menemuiku Kang Mas. Beliau memberitahukan bahwa dirimu bersama Dewi Arumkesuma sedang bertarung melawan jin kuat bawahan Brajakrama. Awalnya beliau ingin membantu, tapi saat merasakan aura ayahnya, beliau mengurungkan diri dan langsung menemuiku. Nyimas Galuh Pandita juga mengatakan bahwa kau tidak perlu risau akan makanan yang telah kau makan. Aku tidak paham akan ucapan beliau, tapi ia berpesan agar aku menyampaikan perihal itu kepadamu Kang Mas." Kata Sekar menjelaskan bagaimana ia sampai tahu akan pertempuran yang saya alami semalam. Saya terdiam meski menoleh ke arah Sekar.
Dalam hati, saya meyakini bahwa suara wanita yang terdengar beberapa kali dalam batin ketika melawan Rambelanta adalah suara Nyimas Galuh Pandita. Tiba-tiba terbersit dalam pikiran saya tentang sosok Rambelanta. Sekar, apakah Rambelanta telah dilenyapkan oleh Raja Jin? Tidak, Kang Mas. Penguasa gaib Tanah Pasundan dan penguasa Kerajaan Laut Utara hanya membuat Rambelanta terluka parah sebelum sesosok jin yang mungkin beraja krama berhasil menyelamatkannya. Jawaban Sekar barusan membuat saya mengepalkan telapak tangan kanan dan menggemeratakan gigi. Bagus, berarti gua bisa membalaskan dendam Arnkesuma, ucap saya dalam hati sambil menatap Nanar keluar jendela. Raden, maaf. Mungkin waktunya tidak tepat bagiku untuk mengabarkan sesuatu kepadamu. Sela Bayu Barata yang mendekat dari depan seraya menundukkan kepala. Saya menoleh ke arahnya yang nampak segan dan ragu untuk menyampaikan sesuatu. Katakanlah Bayu, saat ini aku sangat siap mendengar kabar seburuk apapun. Sambut saya dengan tersenyum dingin menatap Bayu Barata. Baiklah. Semalam penguasa gaib Tanah Pasundan junjungan kami juga sempat menemuiku Raden. Baginda Raja memberitahu bahwa beliau telah membenamkan kembali pedang Jagat Samudra ke bahu kananmu. Sang Baginda Raja pula yang memulihkan semua luka, termasuk beberapa tulangmu yang patah, Raden. Saya tercengang mendengar penuturan Bayu Barata dan melempar pandangan ke arah Sekar yang terlihat tersenyum sambil menganggukkan kepala. Pandangan saya juga sempat melirik ke arah telapak tangan kanan yang sudah mulus kembali tanpa ada jejak luka yang terlihat. Ucapan Bayu Barata memang benar, Kang Mas. Kau bisa merasakan sendiri aura pedang itu di bahumu seperti dahulu. Tambah Sekar yang membuat saya menganggukkan kepala. Saya terdiam sambil mencoba mengingat kejadian semalam, tepat sebelum saya tidak sadarkan diri karena merasakan sakit teramat sangat dari dada kiri. Pandangan mata saya yang samar memang menangkap sebuah sinar terang keluar dari arah jantung dan terus melesat ke angkasa. Jadi, sinar semalam itu adalah pedang Jagat Samudra, gumam saya dalam hati. Perlahan saya meraba bahu kanan sambil mencoba merasakan keberadaan pedang Jagat Samudra. Untuk sesaat saya sama sekali tidak merasakan apapun, hanya hawa hangat bahu layaknya manusia biasa. Pandangan saya terlempar lagi ke arah Sekar. Jin penjaga saya itu menganggukkan kepala seperti menyuruh saya untuk mengulangi kembali hal yang sama. Sekali lagi saya meraba bahu kanan. Kali ini sambil menyebut nama pedang Jagat Samudra dalam hati dan dengan kedua mata terpejam. Perlahan saya mulai merasakan bahu kanan mengeluarkan hawa hangat dan bertambah semakin hangat. Tiba-tiba tangan kanan saya yang meraba bahu terasa seperti memegang sesuatu yang bagian atasnya berbentuk bulat. Saya membuka mata dan mencoba menarik bagian pangkal pedang Jagat Samudra. Suara seperti dua bilah besi yang saling bergesekan terdengar nyaring dan sempat memekakan telinga kanan saya. Kedua mata ini berbinar menatap sebuah senjata pemberian Kisuta yang sempat saya anggap telah lenyap karena terbelah dua saat menusuk sukma saya sebelum bangkit dari mati suri. Pedang Jagat Samudra nampak mengkilat dengan diselimuti sinar putih di seluruh bagian. Pegangan tangan saya merasakan hawa berbeda yang keluar dari pedang tersebut. Suatu hawa sakti yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Sobat, aku sama sekali tidak menyangka kau akan kembali. Akhirnya ada setitik kebahagiaan dari sekian banyak duka yang telah kulewati tanpamu, sobat. Ucap saya dengan suara bergetar karena haru, lalu mencium bagian tengah pedang Jagat Samudra. Sesaat pedang sakti pemberian kakek moyang saya itu bergetar, seperti ingin memberikan pertanda bahwa ia juga bahagia kembali di genggaman tanganku. Tanpa terasa, dua titik air mata jatuh di pipi saya saat senyuman sumringah tersungging di wajah ini. Menurut Raja Jin, selama ini pedang Jagat Samudra tidak benar-benar lenyap. Ia hanya sedang beristirahat dan memulihkan diri sendiri dalam jantungmu, Raden. Dan saat telapak tangan kananmu yang tersimpan kitab langit bagian matahari menyentuh jantung, tanpa disangka, hawa sakti kitab langit itu membuat kekuatan pedang Jagat Samudra pulih seketika. Bahkan aku bisa merasakan kekuatan pedang itu semakin bertambah kuat puluhan kali lipat. Aku menduga hawa sakti kitab langit ikut terserap. Jelas Bayu Barata yang membuat saya tertegun. Tiba-tiba Sekar menoleh ke arah pintu sambil memandang menelisik. Cepat kau simpan kembali pedang Jagat Samudra di bahu Kang Mas. Adikmu sedang berjalan ke arah pintu kamar, ucap Sekar yang saya sambut dengan anggukan kepala. Sekali lagi saya mencium pedang Jagat Samudra
dan memasukkannya kembali ke dalam bahu kanan. Suara seperti dua bilah besi yang saling bergesekan terdengar lagi untuk kedua kalinya saat pedang jagat samudra perlahan-lahan terbenam dalam bahu. Tak lama dari itu, suara ketukan pintu terdengar dari luar kamar. Lalu sesosok anak gadis usia SMP kelas 1 muncul dari balik pintu yang terbuka. "Bang, kata ibu abang disuruh jaga rumah. Adek sama ibu mau ke rumah Tante Septi sampai maghrib. Terus kata ibu juga kalau abang mau makan disuruh beli sendiri. Ibunya lagi demo sama abang," ucap adik saya Ayu yang langsung membanting pintu setelah mengoceh panjang lebar. Saya hanya bisa menggaruk-garuk kepala mendengar celotehan si bawel barusan, lalu melemparkan pandangan lagi keluar jendela kamar. Suasana pagi sudah semakin terang. Beberapa orang tetangga nampak sudah berlalu lalang melewati pagar rumah saya. Dalam hati, saya masih memikirkan sosok Dewi Arumkesuma. Mengapa ia sampai rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan saya? Sungguh besar ternyata cintanya Dewi Arumkesuma kepada saya. Cinta sesosok makhluk gaib bergolongan jin putih berwajah cantik yang kini hanya bisa saya kenang. "Aku akan sangat merindukanmu Arumkesuma," bisik saya lirih yang terbawa langsung oleh hembusan angin pagi dan terus melambung menuju angkasa raya. Baru saja saya tertegun dan sempat mengirimkan untayan doa untuk Dewi Arumkesuma, HP yang ada di atas tempat tidur terdengar menderingkan nada sebuah pesan WA telah masuk. Saya kembali berjalan ke arah ranjang dan mengambil HP. Kening saya sempat berkerut saat melihat sebuah pesan yang dikirimkan Ayu. "Sore nanti aku ke rumah kamu ya." Itu pesan WA yang dikirimkan oleh Ayu. Kedua mata saya langsung membesar saat ingat bahwa hari ini gadis itu akan memberikan jawaban atas ungkapan saya yang tak sengaja telah menembaknya. Mampus gua. Tepat jam 2:30 sore saat saya sedang bersantai sambil ber-WA dengan Anggi, sebuah mobil Honda Jazz hitam memasuki pagar rumah yang terbuka lebar. Saya tahu itu mobil Ayu yang sempat membunyikan klakson begitu sudah terparkir di halaman. "Ada Ayu yang, aku selesaiin masalah aku ke dia dulu ya," tulis saya untuk mengakhiri pesan ke Anggi. HP saya bergetar tak lama kemudian. Pertanda pesan balasan dari gadis itu telah diterima. "Cie, yang mau ralat nembak. Yaudah, nanti sore kamu jangan lupa kuliah ya Beb. Terus jangan lupa kabarin aku soal Ayu juga. Bye, love you so much." Saya tersenyum membaca pesan Anggi yang sempat-sempatnya mencandai kesalahpahaman yang terjadi antara saya dan Ayu. Lalu saya segera menutup HP dan memasukkannya ke dalam saku celana pendek, bersamaan dengan suara Ayu yang memberi salam sambil tersenyum manis. Saya sempat melempar senyuman ke arah gadis itu yang nampak membawa sebuah bungkusan setelah membalas salamnya lebih dahulu. "Gak usah repot-repot bawain gua kue yuk," ucap saya mencoba menggoda gadis tersebut. Sesaat saya sempat melihat senyuman hilang dari wajah Ayu, berganti raut terkejut yang membuat saya bingung menatapnya. Apa gua salah ngomong ya? Gua kan cuma pakai bahasa lu gua kayak yang biasa ke Ayu. "Pede banget kamu. Ini buat ibu sama Ayu, bukan buat kamu." "Weh," jawab Ayu yang mencoba menyembunyikan raut terkejutnya sambil duduk dan meletakkan bungkusan kertas di meja. Sejenak gadis itu menoleh ke dalam seperti mencoba mencari sosok ibu dan adik perempuan saya. "Ibu sama Ayu lagi ke rumah Tante Septi, katanya sih sampai maghrib." "Hah? Sampai maghrib? Terus kamu udah makan belum, Mam?" tanya Ayu penasaran. Saya tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban sudah. Gadis itu nampak manggut-manggut beberapa kali seraya melempar pandang ke arah halaman. Saya lantas mengambil sebatang rokok dari dalam bungkusannya dan termenung menunggu gadis itu melanjutkan pembicaraan. "Oh iya, nanti sore jangan sampai gak kuliah, Mam. UAS loh. Aku tadi sampai jam 11 siang baru kelar," kata Ayu mengingatkan saya seperti apa yang dilakukan Anggi. "Iya yuk, jadwal gua malah dimajuin jam 4 sore. Jadi kelarnya 2 jam ke depan. Habis maghrib kayaknya." Kembali Ayu menganggukkan kepalanya beberapa kali, kemudian lagi-lagi melempar pandangan ke arah halaman. Nampaknya gadis itu sedang mempersiapkan diri untuk mengutarakan maksud kedatangannya ke sini sesuai dengan pesan WA dia tadi pagi. "Mam, yuk." Ucapan kami hampir bebarengan. Kedua mata kami saling bertemu untuk beberapa saat, lalu tertawa menyadari ketidaksengajaannya. "Lu dulu deh, ladies first," ucap saya sambil menaikkan dagu ke arahnya. "Enggak ah, cowok kan gitu. Selalu bawa-bawa istilah ladies first kalau lagi kayak gini." Gak gitu juga kali yuk. Itu namanya cowok bakalan dahuluin cewek dari apapun. Makanya ada istilah itu," sanggah saya disusul tarikan asap dari ujung rokok.
kamu ngerokoknya kuat banget ya, Mam. Persis kayak Abi dulu. Kurangi sedikit napa? Kan kamu tahu bahaya rokok itu kayak apa. Kata Ayu yang mengalihkan pembicaraan seraya menatap saya lekat-lekat. Saya sendiri tertegun mendengar permintaan Ayu yang boleh dibilang janggal di telinga saya. Bentuk perhatiannya jelas menandakan bahwa gadis itu benar-benar menyimpan rasa ke saya. Batin saya jadi gelisah sendiri, menduga bahwa Ayu akan menjawab iya atas tembakan secara tidak sengaja dari saya kemarin. Mam, kok diam? Yah, aku sih cuma nasihatin kamu aja. Semua kan dibaliknya ke kamu juga. Yang ngerokok itu kamu, yang bakal sakit juga kamu. Ya gak usah ngomong gitu juga yuk. Kesannya lu kayak lagi nyumpain gua supaya sakit. Jawab saya sembari membuang puntungan rokok. Bukan karena menuruti Ayu, tapi karena ada bagian yang bolong di rokok tadi. Jadi dihisapnya terasa hambar. Ayu sempat tertawa beberapa saat, lalu kembali terdiam seperti menimbang-nimbang sebelum mengatakan sesuatu. Dari gelagatnya, saya bertambah yakin Ayu akan memberikan jawaban positif. Mam, soal jawaban aku... Ayu terdengar seperti sengaja menghentikan omongannya, membuat saya yang sudah menoleh menjadi sangat tidak sabar. Aku mau jadi pacar kamu. Seketika, kedua mata saya terpejam dan telapak tangan kiri sengaja terkepal erat untuk menyembunyikan reaksi terkejut mendengar jawaban Ayu. Seperti yang saya duga sebelumnya, gadis itu pasti akan menerima. Sekarang, masalah semakin bertambah rumit. Mam, Imam, kamu gak pingsan kan? Tanya Ayu sambil menggoyang-goyangkan lengan saya. Enggak lah Yu, masa gua pingsan sih? Jawab saya dengan sedikit gugup. Saya terdiam menatap kosong ke arah halaman rumah. Sesekali, saya mengulum senyuman sumringah yang sangat saya paksakan ke arah Ayu. Meski dalam hati, saya sedang memikirkan untuk meralat tembakan saya kemarin. Saya memang harus meralatnya. Tapi melihat kedua mata Ayu yang nampak berbinar, saya menjadi tidak tega. Kamu kok malah diem, Mam? Jangan bilang kamu cuma bercanda nembak aku kemarin. Kalau emang benar, sampai kapanpun aku gak bakal maafin kamu, Mam. Tegas Ayu sambil membesarkan kedua mata untuk mengintimidasi. Enggak Yu, gue seneng kok. Mana ada sih cowok yang gak seneng punya cewek cakep kayak lu? Jawab saya meski hati ini terasa berat karena menjawab dengan kebohongan lagi. Perlahan saya mengeluarkan lagi sebatang rokok dan membakarnya. Beberapa kali saya menghisap rokok dengan cepat hingga asap yang keluar dari mulut saya mengepul cukup banyak. Ayu sendiri langsung berdiri sambil mengibaskan telapak tangannya untuk mengusir kepulan asap. Imam, kamu mau bikin aku sakit paru-paru ya? Asap rokok kamu ke aku semua ih. Mendengar omelan gadis itu, saya langsung membuang rokok yang masih menyala ke arah teras. Setelah udara mulai bebas dari asap, Ayu kembali duduk di sebelah meja bundar yang memisahkan bangku kami masing-masing. Sejenak, saya melirik ke arah Ayu yang nampak tersenyum sambil merogoh tasnya dan mengeluarkan HP. Aku mau update status soal jadian kita hari ini. Gak apa-apa kan, Mam? Tanya Ayu yang masih tersenyum membalas lirikan saya. Kepala saya mengangguk sekali sebagai jawaban untuk pertanyaan gadis itu. Lalu pandangan saya kembali terlempar, kali ini menatap lekat kedua ekor burung gereja yang hinggap di bagian atas mobil Ayu. Saya berusaha mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan segala kesalahpahaman ini. Saya sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya ke Ayu. Biar bagaimanapun reaksi gadis itu nantinya saya akan terima. Mam, panggil Ayu yang membuat saya langsung menoleh ke arahnya. Gadis itu nampak menatap saya dengan penuh perasaan untuk sesaat. Lalu berganti sekarang ia yang melemparkan pandangan dan menatap kosong ke arah halaman. Saya yang melihat gelagat aneh Ayu terus memperhatikannya yang nampak bimbang untuk mengutarakan sesuatu. Maafin aku, ucap Ayu yang membuat saya mengerutkan dahi karena bingung mendengar kalimat yang seharusnya terlontar dari mulut ini. Maaf buat apa Ayu? Tanya saya penasaran. Sejenak Ayu menoleh ke arah saya yang terus menatapnya, kemudian menundukkan wajahnya. Asli, gua merasa heran melihat perubahan Ayu yang tiba-tiba. Tadi dia kelihatan seneng banget, sampai-sampai mau update status segala. Nah sekarang malah minta maaf dengan wajah murung. Asli, gua mulai gregetan melihat tingkah nih cewek. Aku sebenarnya bohongin kamu dengan jawaban tadi. Aku belum siap jadi pacar kamu, Mam. Kening saya langsung berkerut karena bingung mendengar alasan Ayu meminta maaf. Apa maksud gadis itu memutar jawaban yang awalnya menerima tembakan saya, tapi sekarang malah meralatnya? Maksudnya apa sih Yu? Iya, aku akuin aku salah, udah ngerjain kamu.
Karena aku tahu kamu nembak aku cuma buat pelarian dari Anggi aja kan? Tanya Ayu sambil menatap saya yang kembali nampak terkejut. Untuk beberapa saat, saya terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setelah mendengar dugaan Ayu yang menjadi alasannya mengerjai saya barusan. Sekarang, aku mau buka semua di depan kamu, ucap Ayu dengan kedua tangan memegang ujung kaos lengan pendek yang ia kenakan. Kedua mata saya terbelalak mendengar kalimat garis itu. Namun, kali ini diiringi wajah yang terasa matang. Karena menduga, garis itu akan bertindak nekat. Kamu kenapa liatin aku kayak gitu sih, Mam? Tanya Ayu dengan pandangan aneh. Lu mau buka semua, Ayu? Tanya saya seraya menatap tertegun ke bagian dadanya. Sesaat, Ayu seperti mengikuti arah tatapan mata saya. Dan seketika, langsung menutup dadanya dengan kedua belah tangan. Otak cowok gak di mana-mana, semuanya pasti sama. Mesum, bentak Ayu dengan wajah memerah. Lah, lu sendiri kan yang bilang mau buka semua di depan gua, Ayu. Terus tangan lu pegang bawah kaos, kayak orang mau buka baju, sanggah saya. Seketika, Ayu mengambil bungkusan rokok yang ada di dekatnya, lalu melemparkan benda kotak tersebut ke arah saya. Dengan cepat, saya tangkap bungkusan rokok sebelum mengenai muka. Maksudnya, aku mau ceritain semua di depan kamu. Aku pegang ujung kaos karena gerah, bukan mau dibuka, terus tanpa busana kayak yang ada di otak mesum kamu. Dasar imam mesum. Sontak saya geli menyadari kesalahpahaman barusan. Udah ah, aku gak jadi cerita. Kamunya bercanda mulu, gerutu Ayu. Iya maaf, sok atuh ceritain ke gua yuk, ucap saya berusaha membujuk. Pada mulanya Ayu tetap menolak sambil menekuk wajahnya. Tapi akhirnya garis itu sendiri yang memutar tubuh menghadap saya. Ya udah, tapi dengerin baik-baik ya. Jangan coba-coba menyela, pinta Ayu yang terdengar lebih menjurus ke sebuah perintah. Saya mengangguk dan coba merubah posisi duduk menjadi menghadap garis itu. Kedua mata dan indera pendengaran sudah saya siapkan untuk melihat wajah dan mendengar penjelasan Ayu yang saya rasa akan sangat panjang nantinya. Waktu itu, aku yang jadi salah satu panitia senior mewakili fakultas sempat lihat mahasiswa baru yang keren dan jago main gitar. Cowok itu nampilin akustikan sama cewek cantik berjilbab di malam penutupan Mosba di Cibubur. Aku udah ceritain itu ke kamu kan? Awalnya aku biasa aja, karena lihat cowok cakep itu biasa banget buat aku. Tapi pas ngerasa kayak pernah lihat muka kamu, terus aku ngerasanya kita juga dulu pernah deket. Dan entah kenapa, sejak itu mulai timbul perasaan suka ke kamu, Mam, ucap Ayu sambil menatap wajah saya dengan penuh arti. Saya sendiri sempat tertegun mendengar pengakuan Ayu yang baru kali ini berani ia ungkapkan. Kemudian setelah suasana terasa sedikit kaku di antara kami, Ayu terdengar berdeham 2 kali dan bersiap meneruskan penjelasannya. Beberapa kali aku coba deketin kamu yang cuek abis, tapi aku malu buat negur duluan. Secara reputasi aku di kampus tuh termasuk cewek yang diperhitungkan. Tapi pas lihat kamu kayaknya deket banget sama Renata, akhirnya aku terpaksa pendam rasa suka. Karena aku bisa lihat Renata kayak juga suka sama kamu deh. Nah, selepas kalian ribut di rumah makan dekat kampus, baru aku beranikan diri buat nyapa kamu dan ngajak kenalan. Meski ujung-ujungnya kamu ninggalin aku gitu aja, tambah Ayu seraya memasang muka sebal. Waktu itu gua mau jelasin masalah sama Reno. Pas banget dia lewat di depan rumah makan. Lu pasti kenal kan Reno? Tanya saya yang memang ingat saat itu bertujuan untuk meminta maaf ke semua orang termasuk Renata dan Reno. Setelah mendapat kilasan masa depan dari Raden Dwipa bahwa saya akan mati. Ih, terserah deh kalau soal Reno. Aku melanjutin ceritanya, Mam, gerutu Ayu yang nampak tidak terima saya menyela kalimatnya. Terus beberapa kejadian buat kita ketemu lagi secara tak sengaja. Sampai-sampai kita berdua tahu kalau ternyata ibu kamu sama uminya aku udah jodohin kita dari TK. Dan akhirnya dengan berjalannya waktu, aku ngerasa kita malah makin deket. Dan rasa suka aku malah tambah besar. Bahkan aku berani bilang kalau aku sayang sama kamu, Imam, kata Ayu sambil memutar tubuhnya kembali menghadap lurus ke halaman. Lagi-lagi saya tertegun mendengar ungkapan perasaan Ayu. Kali ini saya malah sampai ikut berdehem meski tenggorokan tidak terasa gatal sama sekali. Kembali ke topik, kenapa aku gak siap jadi pacar kamu, Mam? Semalaman aku mikirin kamu yang tiba-tiba bisa nembak aku. Padahal aku tahu kamu nentang banget perjodohan masa kecil kita. Aku sempat mikir kamu bercanda, tapi aku yakin kamu gak mungkin tega mainin perasaan aku dengan sengaja atau gak sengaja nembak. Jujur, aku bahkan sempat ngerasa berbunga-bunga, Mam.
Lalu aku ingat waktu di pesta pernikahan sepupu kamu, Kak Silvi. Ucapan Ayu kembali terhenti. Namun kali ini wajahnya berubah tertunduk, bersamaan dengan rasa penasaran yang kembali terbit dalam hati saya mendengar Ayu membawa-bawa nama Kak Silvi. Cukup lama gadis itu tidak melanjutkan kalimatnya. Entah apa yang ia pikirkan dalam benak. Yang pasti Ayu nampak menghela nafas berkali-kali, seperti sedang mencoba menahan sesuatu yang bergejolak di hatinya sebelum melanjutkan penuturan. Aku bisa lihat tatapan kamu ke Anggi. Nyanyian itu, siapapun tahu lagu tersebut kamu tujukan buat dia kan? Aku bisa lihat masih ada cinta di mata kalian berdua. Aku ngerasain banget sakitnya hati kamu, Mam. Aku bisa ngerasain betapa besarnya cinta kamu ke dia. Karena hal itu, aku terpaksa korbanin perasaan sayang aku ke kamu. Sebab aku gak mau punya hubungan yang cuma setengah hati. Apalagi aku tahu kalau aku hanya akan jadi pelarian kamu aja. Aku gak mau itu, Mam. Aku benar-benar gak mau, kata Ayu sambil menyeka kedua matanya dan membuat saya tertegun. Sampai di situ Ayu menghentikan kalimatnya kembali. Namun kali ini telinga saya sempat mendengar suara isak tangisnya yang tertahan. Tiap mendengar suara tangis seorang wanita, hati gue selalu merasa perih. Apalagi tangisan itu disebabkan oleh gue. Ayu nampak mengambil tisu dari dalam tasnya. Ia menggunakan beberapa lembar benda putih itu untuk menyeka kedua matanya yang basah. Sedangkan saya hanya bisa terdiam menatapnya dari samping tanpa melakukan apapun. Dalam hati terbit sebuah rasa penyesalan setelah mendengar penuturan gadis itu, terutama setelah melihat Ayu menitikkan air mata begitu selesai menjelaskan apa yang ia rasakan. Terpaksa saya memutuskan untuk tidak jadi memberikan penjelasan perihal ketidaksengajaan saya menembak dirinya. Biarlah Ayu menganggap bahwa alasan saya menembaknya hanya untuk dijadikan pelarian. Jika saya jelaskan alasan yang sebenarnya, Ayu pasti akan terluka. Dan saya nggak mau hal itu terjadi. Meskipun secara tidak langsung gadis itu sudah terluka. Tepat saat azan asar berkumandang, Ayu pamit pulang setelah meminta hubungan kami tetaplah hanya sebagai teman. Ayu juga kembali mewanti-wanti saya untuk masuk kuliah sore ini dan ikut UAS. Dengan menggunakan mobil peninggalan ayah, saya berangkat kuliah selepas mengunci pintu rumah. Ibu dan adik saya, Ayu, masih belum pulang. Tapi saya tidak perlu khawatir karena ibu punya kunci sendiri. UAS saya berjalan dengan lancar. Biar kata, saya tidak belajar rutin tiap malam, tapi otak gue masih bisa digunakan untuk menjawab soal. Ya, meski ada beberapa butir pertanyaan yang terpaksa gue tinggalin sih, karena tidak menemukan jawaban yang tepat. Tapi gue yakin nilai gue tidak akan anjlok menjadi C atau D. Minimal B mah sudah ada dalam bayangan gue. Setelah melewati UAS hari ini, saya memutuskan untuk mampir di rumah makan yang tadi sore sempat disinggung Ayu. Niat saya mau makan malam di sana karena saya yakin ibu pasti masih gak mau masakin saya. Saat sedang menikmati makan malam, tiba-tiba saya melihat Renata yang memasuki rumah makan bersama seorang pemuda yang tidak saya kenal. Sebelumnya, pandangan saya memang sempat menyisir ke arah depan saat merasakan aura kuat sosok jin yang mendekat. Renata sendiri nampak kaget melihat saya yang sedang makan seorang diri. Sementara jin penjaganya malah tersenyum ramah sambil melayang beberapa tombak di belakang. Saya sempat melempar senyum ke arah gadis itu, tapi hanya dibalasnya dengan senyuman dingin. Terserahlah, mungkin dia masih kesal setelah saya bilang Ayu adalah cewek saya yang baru saat bertemu terakhir kali di kampus beberapa waktu lalu. Ayunya mana, Mam? Kok makan sendirian? Tanya Renata yang membuat saya tidak menyangka ia akan menegur sapa setelah melihat reaksinya tadi. Re, cewek gue udah balik duluan, ada urusan keluarga katanya. Jawab saya berbohong dan langsung diohkan oleh gadis itu. Oh iya, kenalin nih, cowok aku, Aziz, ucap Renata sambil memegang lengan pemuda berkacamata dengan wajah khas keturunan Timur Tengah. Saya sempat menangkap reaksi kaget di raut muka pemuda itu sesaat setelah Renata memperkenalkan dirinya sebagai pacar. Tapi dia berusaha menyembunyikan raut keterkejutannya dan mengganti dengan senyuman ramah seraya mengulurkan tangan kanan ke saya. Aziz, kata pemuda itu menyebutkan namanya sendiri dengan sedikit gagap. Imam, jawab saya sambil tersenyum ramah dan menjabat uluran tangan pemuda itu. Renata langsung mengajak Aziz untuk duduk di bangku sebelah dan nampak terdiam. Sesekali saya sempat merasa gadis itu mencuri-curi pandang, namun saya tidak menggubrisnya dan meneruskan menyantap makanan yang masih tersisa. Sebatang rokok saya nyalakan sebagai kebiasaan rutin sehabis makan. Beberapa pengunjung lain yang baru tiba terlihat masuk bergantian dengan pengunjung yang keluar.
Saya sempat mengambil HP dalam saku celana untuk melihat barangkali ada pesan yang masuk. "Mam, lu di mana? Kak Silvi telepon gua barusan. Ibu masuk rumah sakit. Lu disuruh langsung ke rumah sakit di daerah Cinere. Di sana udah ada tante lu," ucap Bimo secara tiba-tiba di dalam batin saya. Sontak saya langsung berdiri seketika karena saking terkejutnya. Bahkan HP yang ada dalam genggaman tangan pun jatuh tanpa sengaja. Dengan wajah panik, saya segera membayar makanan dan berniat kembali ke mobil peninggalan ayah. Sambil melangkah keluar, saya sempat memanggil Bimo lewat batin, namun tidak dijawabnya. Saya tahu Bimo tidak akan berbohong untuk hal penting seperti ini. Tapi bagaimana bisa Kak Silvi punya nomor HP-nya Bimo ya? Terserahlah, yang penting saya harus segera tiba di rumah sakit. Mendadak, seseorang menarik lengan saya dari belakang hingga menghentikan langkah kaki. Saat menoleh, ternyata Renata yang memegang lengan kiri saya. "Re, sorry, gue lagi buru-buru nih." "Ada apaan, Mam? Kok muka kamu panik banget?" tanya Renata dengan wajah penuh tanda tanya. Sejenak, saya terdiam karena ragu untuk menceritakan perihal kabar yang barusan disampaikan oleh Bimo. "Mam, ada apaan sih?" tanya Renata dengan nada memaksa. "Ibu masuk rumah sakit di Cinere. Barusan gue dikabari lewat batin sama saudara gue Bimo." Renata nampak terkejut mendengar jawaban gue barusan. Dengan cepat, gadis itu kembali ke tempat duduk dan nampak berbicara empat mata dengan pacarnya. Saya sempat mengerutkan dahi saat melihat Renata memberikan kunci mobil ke Aziz lalu berjalan cepat kembali ke arah saya. "Aku ikut kamu, aku juga mau lihat kondisi ibu." Ucapan Renata berhasil membuat saya kaget dan melempar pandangan ke arah pacarnya yang nampak tersenyum kecut. "Cowok lu gimana, Re? Masa ditinggal? Tega amat," tanya saya bingung karena merasa tidak enak hati dengan si Aziz yang sedikit gagap. Bukannya menjawab, Renata malah menarik lengan saya dan mengajak untuk segera keluar dari rumah makan. Tak mau berdebat, terlebih karena masih kepikiran kondisi ibu, saya pun menuruti Renata dan mulai berjalan cepat ke arah mobil. Persis sebelum masuk ke dalam kendaraan peninggalan almarhum ayah, Renata nampak menatap ke arah kakek tua bertongkat putih yang menjadi jin penjaganya. Beberapa saat, gadis itu nampak tertegun. Kalau sudah melihat Renata seperti itu, tandanya ia sedang berbicara dengan sang jin penjaga. Dan benar saja, dugaan saya, sosok kakek tua bergamis putih yang masih melayang di hadapan Renata menghilang tak lama kemudian. Jika ada yang bertanya kenapa Renata setengah memaksa untuk ikut ke rumah sakit bersama saya, itu karena gadis tersebut juga mengenal baik ibu. Bahkan, Renata sempat menjadi salah satu cewek yang disukai oleh ibu. Saya sengaja melajukan mobil sedikit cepat karena ingin segera sampai di rumah sakit. Namun, jalan yang kami lewati termasuk jalur padat, dan seringkali saya terpaksa menggerutu saat terjebak kemacetan. Saat melihat HP yang ternyata sudah dalam kondisi mati, entah karena terjatuh tadi atau memang lowbat, saya kembali menggerutu. Seharusnya saya lihat HP sejak tadi. Mungkin sudah banyak telepon dan pesan yang masuk terkait kabar ibu. "Bawa powerbank gak, Rey? Pinjem dong, HP gua mati nih." Renata mengangguk dan terlihat merogoh tasnya, lalu menyodorkan sebuah benda putih bertuliskan Samsul ke arah saya. "Bentar, Rey, gue ambil HP-nya dulu," ucap saya sambil mencoba mengeluarkan HP dari saku celana sebelah kiri, sementara tangan kanan masih berada di atas setir. Cukup lama saya berusaha mengeluarkan HP dari dalam saku celana yang memang agak dalam. Terlebih, celana yang saya kenakan termasuk slim fit, jadi kantongnya pun agak sempit. "Sini, aku bantu ambilin." Mendengar ucapan Renata yang menawarkan bantuan, saya sempat tertegun sejenak. Bukan tidak mau dibantu, tapi saya memikirkan letak HP yang ada cukup dalam di saku celana. Jika Renata yang mengambil, saya khawatir tangan gadis itu akan menyentuh bagian yang terlarang. Bisa langsung tegang terong gua. Namun, adanya HP sangat penting di saat seperti ini. Saya mau menelpon atau setidaknya mem-WA Tante Septi untuk menanyakan kondisi ibu dan di ruang apa beliau berada. Ya udahlah, biar gua terima aja bantuan Renata. Lagi pula setahu gua, gadis itu bukan tipe cewek yang agresif. "Iya, Re, bantuin ambil ya. Terus sekalian tolong dicas juga nanti," jawab saya meski sedikit lama. Renata mengangguk, lalu menggeser duduknya sedikit mendekat ke arah saya. Perlahan, gadis itu memasukkan tangan kanannya ke dalam saku celana kiri saya. Saya sendiri mencoba terus fokus ke jalan yang mulai lancar meski masih terlihat padat. "Kantong kamu sempit banget. Aku susah ngambilnya, Mam. Emang gak bisa berhenti dulu ya?" "Gak bisa, Ray. Jalannya padat gini. Lagian gue mesti sampai di rumah sakit cepat-cepat," jawab saya yang sempat menoleh ke arahnya, lalu kembali menatap ke depan. Saya sempat merinding geli saat merasakan
Jari-jari lentik Renata masuk semakin dalam ke kantong celana, berusaha untuk meraih HP. Awalnya saya masih tidak merasakan apapun, tapi karena Renata juga nampak kesusahan mengambil HP, mau tidak mau jari-jarinya semakin bergerak ke sana kemari. Dan sialnya lagi, adik gua yang bawah mulai bangun karena terusik. "Jangan bangun, please, jangan bangun," bisik saya dalam hati sambil mengepalkan tangan kiri di atas setir. Tiba-tiba kedua mata saya terbelalak ketika apa yang saya khawatirkan terjadi. Tangan Renata malah bergeser sedikit ke kanan dan memegang sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Saya menggigit lidah sendiri saat gadis itu malah meraba dan menekan-nekan benda terlarang milik saya. "HP kamu kok begini sih, Mam? Jangan-jangan ini?" kata Renata sambil menatap heran ke arah saya yang nampak tegang. Melihat wajah saya yang tegang menatap ke arah jalan, Renata berhenti menekan-nekan adik saya dengan jarinya. Kemudian menurunkan pandangan ke arah celana saya yang nampak mengembang ke atas. Lalu Renata berteriak sambil berusaha menarik tangannya keluar dari dalam kantong. Karena tangan Renata sempat tersangkut dalam kantong, mau tidak mau badan saya ikut bergeser ke kiri dan membuat jalan mobil yang kami kendarai oleng ke samping. Beberapa kendaraan di belakang kami yang mungkin terkejut langsung membunyikan klakson. Saya segera menguasai mobil ketika tangan gadis itu berhasil keluar, lalu membunyikan klakson dan mengeluarkan tangan untuk meminta maaf ke pengendara lain. Sementara Renata nampak terdiam seraya menatap ke arah luar jendela sampingnya. Suasana di antara kami langsung terasa sangat kaku karena tak satupun dari kami mau membuka suara. Dalam hati, sebenarnya saya beberapa kali menertawai kejadian tadi. Entah bagaimana dengan Renata dan apa yang gadis itu pikirkan saat ini. Yang gua yakin kejadian barusan tidak akan pernah bisa dia lupakan. Perlahan saya menepikan mobil ke sebelah kiri. Renata terlihat menoleh dan memandang saya dengan tatapan heran. "Kamu mau ngapain berhenti, Mam?" tanya Renata yang akhirnya mau membuka suara. "Mau ambil HP, biar kejadian kayak tadi gak terulang," jawab saya seraya menaikkan tubuh sedikit dari atas jok dan mengambil HP dari dalam kantong dengan mudah. "Nih, tolong chargerin ya, Re," pinta saya sambil menyodorkan HP dan menatap wajah gadis itu yang masih memerah. "Gak mau? Kamu sendiri juga bisa, kan lagi gak nyetir. Lagian aku udah ilfil," gerutu Renata dengan menekuk wajah dan melipat kedua tangan di dadanya. "Ngaku ilfil, tapi tadi sempat mencet-mencet juga," celetuk saya dengan suara pelan sembari memegang kemudi bersiap melajukan mobil kembali. Renata berteriak yang ternyata mendengar celetukan lirih saya barusan. Seketika teriakannya memekakkan telinga. Beberapa kali pinggang saya menjadi sasaran empuk cubitannya. Beberapa kali juga saya berteriak kesakitan sambil diselingi tawa. Setelah puas membuat pinggang saya memerah, Renata kembali terdiam dan menekuk mukanya karena masih sebal. Sementara saya mulai mencolokkan kabel penghubung powerbank ke HP sambil sesekali mengusap-usap pinggang yang terasa menyisakan panas perih. Setibanya di rumah sakit sekitar pukul 8:30 malam, saya segera berjalan menuju ke meja informasi bersama Renata untuk menanyakan tentang di ruang apa ibu dirawat. Sebenarnya saya dan Renata sama-sama melihat banyak penampakan jin jahil. Bahkan gadis itu sempat meminta izin untuk memeluk lengan saya karena takut. Saya yang sangat mengerti akan hal itu mengizinkan Renata untuk memeluk lengan dan terus berjalan ke meja informasi. Seorang laki-laki yang menjaga meja informasi mengatakan bahwa ibu saya dirawat di ruang anggrek kelas VIP. Tanpa banyak basa-basi, saya dan Renata langsung meneruskan langkah ke ruangan yang juga telah diberitahukan letaknya oleh petugas tadi. Saat melewati koridor, Renata semakin erat memeluk lengan saya karena beberapa penampakan yang menyerupai pasien rumah sakit ini berusaha mendekati kami. Tapi saat saya meminta pedang jaga samudera untuk mengeluarkan hawanya dari bahu, semua jin jahil yang mencoba mengganggu kami pun menjauh. Saya sempat bertanya ke seseorang perawat tentang letak kamar dengan nomor yang diberikan petugas pemberi informasi tadi. Perawat tersebut menjawab bahwa ruang rawat inap anggrek dengan nomor yang barusan saya sebutkan adanya tepat di ujung koridor. "Cepetan jalannya, Mam. Aku gak mau jin-jin jahil tadi ngikutin kita lagi," pinta Renata dengan wajah takut. Saya menganggukkan wajah dan mempercepat langkah kaki, masih dengan lengan kanan digandeng gadis itu. Saat hampir tiba di ujung koridor, saya melihat Tante Septi dan Om Rudi sedang duduk di sebuah bangku putih. Sementara seorang gadis yang tidak saya ketahui siapa sedang berdiri membelakanginya. Tante Septi yang melihat kedatangan saya bersama Renata segera bangkit dari bangku sambil memanggil nama saya,
dan membuat gadis tadi juga membalikkan badan. "Anggi?" ucap saya dengan kedua mata membesar, karena terkejut saat melihat siapa gerangan gadis yang sedari tadi berdiri membelakangi. Bersamaan dengan itu, pintu ruang rawat yang persis ada di sebelah Om Rudi terbuka dari dalam, disusul keluarnya seorang gadis lain. "Ayu?" ucap saya melihat putrinya Pak Sugi yang baru saja keluar dari balik pintu. Mati gua. Baik Anggi dan Ayu sama-sama terkejut melihat kedatangan saya yang masih digandeng seorang gadis lain. Saya bahkan melihat Anggi seketika melempar pandangannya ke arah berlawanan. Jelas sekali, ia menunjukkan ekspresi sangat tidak senang. Sementara Ayu nampak berjalan dan duduk di sebelah Om Hendra, meski sesekali melirik ke arah saya dan Renata dengan tatapan sinis dan aneh. "Bakal runyam nih urusan," ucap saya dalam hati sambil menelan ludah. Saya langsung meminta Renata melepaskan pelukan dari lengan dan menyongsong kedatangan Tante Septi tanpa menegur Anggi dan Ayu sebelumnya. "Keadaan ibu gimana, Tan?" tanya saya ke Tante Septi dengan wajah cemas setelah mencium tangannya yang disusul Renata. "Kamu kemana aja sih, Mam? Dari tadi semua orang nyoba teleponin kamu, tapi HP kamu gak aktif. Untung Sylvie punya nomor handphone teman kamu, Bimo," kata Tante Septi sambil memegangi lengan saya dengan kedua lengan. "Iya, maafin Imam, Tan. HP Imam lowbat. Terus gimana keadaan ibu sekarang?" Wanita yang jarak usianya hanya beda 2 tahun dari ibu saya itu langsung menggandeng tangan saya dan mengajak ke depan pintu ruang rawat. Renata sendiri mulai duduk setelah menyalami Om Hendra dan Ayu. Tatapan mata saya sempat melirik ke arah Anggi yang sedang menoleh dan menatap sinis ke arah Renata. Dalam hati, saya sempat khawatir gadis itu akan langsung melabrak Renata di sini. Saya tahu betul sikap Anggi yang tidak akan segan-segan menunjukkan rasa tidak sukanya pada seseorang, terlebih ke cewek yang pernah membuatnya sakit hati tempo hari. Sejenak, Anggi melempar pandangannya ke saya. Sebuah senyuman langsung tersungging dari wajah saya. Tapi dengan cepat, gadis itu mengalihkan pandangan ke arah lain, seolah-olah tidak mau menatap wajah saya lebih lama. Saya hanya bisa berharap Anggi tidak akan bertindak macam-macam sebelum mendengar penjelasan saya nanti. Meskipun akan sangat wajar sekali jika dia bakal marah selepas ini. "Kamu masuk aja ke dalam. Sejak siuman, ibu kamu terus nanyain, Mam." Kedua mata saya seketika membesar mendengar Tante Septi. Tanpa banyak bicara, saya langsung membuka pintu dan masuk ke dalam ruang rawat. Di sana, di atas sebuah ranjang pesakitan berwarna krem, tergolek seorang wanita berusia hampir parubaya yang nampak lemah sedang tertidur. Saya perlahan melangkah mendekat setelah sebelumnya melepas alas kaki. Wajah ibu yang pucat dengan rambut tertutup jilbab hitam nampak tenang tertidur. Jelas sekali raut lelah dan sedikit kerutan menggaris di wajah wanita yang paling saya sayang. Entah mengapa, melihat wajah ibu membangkitkan kenangan akan segudang dosa yang telah saya perbuat pada beliau. Dan semua itu membuat air mata saya mengalir tanpa terasa. Perlahan, saya mencium kening ibu yang sebagiannya tertutup jilbab. Saya menciumnya cukup lama, masih dengan kedua mata basah yang terpejam. Di balik gelapnya pelupuk mata yang tertutup, bayangan dosa ke beliau kembali terbersit dan semakin membuat hati saya perih. Entah berapa kali saya membuat ibu kecewa, entah seberapa sering saya membuat beliau menitikkan air mata, entah harus dengan cara apa saya menebus semua dosa. "Abang," ucap ibu yang membuat kedua mata saya terbuka dan langsung menyeka semua air mata. Sebuah senyuman sangat manis namun lemah tersungging di wajah ibu. "Kamu kapan sampai, sayang?" tanya ibu sambil mencoba bangkit untuk duduk, tapi terhenti tiba-tiba dengan wajah meringis. "Bu, gak usah banyak gerak, ibu lagi sakit," ucap saya sembari membantu beliau merebahkan tubuh kembali. Saya segera mengambil sebuah kursi kecil dan duduk persis di sebelahnya. Ibu hanya menyunggingkan senyuman lemah sambil memegangi pipi saya. Dengan hati-hati, saya meraih tangan kiri beliau dan menciumnya sepenuh hati. "Kamu kenapa nangis, Bang? Ibu gak apa-apa?" tanya ibu dengan suara lirih. "Abang minta maaf. Abang baru tahu ibu sakit. Abang gak mau ibu kenapa-napa. Ibu harus sembuh ya," jawab saya dengan air mata kembali berderai. "Shh, kan udah ibu bilang. Ibu gak apa-apa kok, Bang. Cuma sakit biasa. Besok juga bisa pulang." "Oh iya, Bang. Kamu temenin ibu di rumah sakit ya. Nanti adik biar nginep di rumah tante kamu." Saya mengangguk seraya menyeka kedua indera penglihatan yang basah, lalu menoleh ke arah sofa bed berwarna krem yang ada di sudut ruang rawat.
Seorang gadis kecil yang beranjak remaja nampak tertidur pulas sambil memegangi HP. "Bang, kamu bangunin adek, terus panggil tante sama om kamu kesini," kata ibu yang membuat saya kembali menoleh ke arahnya. Setelah menganggukkan kepala, saya berjalan ke arah Ayu dan menggoyang-goyangkan bahunya yang kecil seraya perlahan. Awalnya adik saya itu hanya merubah posisi tidurnya tanpa mau membuka mata. "Nih anak rasa kayak di hotel kali ya, pules banget tidurnya," gerutu saya dalam hati sambil mencoba menggoyang-goyangkan bahunya lagi. Perlahan Ayu terlihat membuka kedua mata, membicingkannya sesaat, lalu mengucap beberapa kali dan menatap saya lekat-lekat. "Dek, kamu nginep di rumah Tante Septi ya? Biar abang yang nemenin ibu di sini," kata saya yang dibalas anggukan kepala yang terkesan malas. Setelah membangunkan adik saya Ayu, saya berjalan kembali ke arah pintu dan perlahan membukanya. Pandangan saya sempat melirik ke arah Anggi, Renata, dan juga Ayu. Ketiga gadis itu masih berada di posisi semula dan sama-sama melempar pandangannya ke arah saya, meski dengan cara menatap yang berbeda. Sementara Om Hendra dan Tante Septi yang duduk bersebelahan langsung berdiri. "Tante sama Om dipanggil ibu ke dalam," ucap saya saat menoleh ke arah mereka. "Aku boleh ikut ya? Aku juga mau lihat kondisi ibu," kata Renata yang tiba-tiba bangkit dari kursi. Sesaat Tante Septi melirik ke arah saya. Begitu pula Anggi dan yang lainnya. Mereka seperti menunggu untuk mendengar jawaban dari mulut saya atas permintaan Renata barusan. "Ya udah Re, biar sekalian sama Om dan Tante gua." Renata nampak tersenyum senang. Sekilas saya sempat menangkap lirikan mata gadis itu yang terlempar ke arah Anggi. Sebuah lirikan yang terkesan sedikit meremehkan diiringi sebuah senyuman penuh kemenangan. Entahlah, mungkin cuma perasaan gua aja. Baiklah, sampai di sini dulu cerita dari Imam Al-Fatah dan ketiga saudaranya. Kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.